Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dewi. Nama saya Safir Cahenisa. Nama saya Nagita Nurhalia. Di sini kami akan membahas tentang pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan tambah dalam beton aspal campuran panas. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata limbah plastik bisa dijadikan sebagai aspal loh? Mau tahu info selengkapnya? Yuk simak video ini sampai habis ya. Setiap tahun, jutaan ton limbah plastik terbuang, mencemari lautan, perairan, dan mencemari lingkungan. Menurut paper yang dipublikasikan oleh Jena R. Jambek, Indonesia menyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Dan dilansir dari makingoceanplasticfree.com, Indonesia rata-rata menyumbang sampah plastik sebesar 182,7 miliar setiap tahunnya. Jika diakumulasikan, maka bobot total sampah plastik yang ada di Indonesia mencapai 1.278.900 ton per tahunnya. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dikarenakan sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk dapat terurai secara alami. Untuk itu, perlu adanya suatu cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Salah satu cara untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut yaitu bisa dilakukan dengan metode 3R loh, yang biasa kita kenal dengan metode reduce, reuse, dan recycle. Nah, video kali ini kami akan membahas tentang pengolahan sampah plastik yang akan dijadikan sebagai campuran beton aspal. Beton aspal merupakan sebuah material konstruksi jalan yang terbuat dari pencampuran antara agregat kasar, agregat halus, aspal, dan filler atau bahan tambah yang sesuai dengan spesifikasi yang ada. Pada proses produksinya, beton aspal dibuat dengan cara mencampurkan bahan-bahan tersebut menggunakan pabrik pencampur beton aspal khusus. Beton aspal menggunakan bahan perekat berupa aspal dengan unsur utama bitumen yang mengandung senyawa hidrokarbon dan dapat diperoleh dari alam maupun dari suatu hasil produksi. Berdasarkan asal perolehannya, aspal dapat dibagi menjadi dua, yaitu aspal alami dan aspal buatan. Aspal buatan merupakan aspal yang paling sering digunakan dan dapat diperoleh dari hasil pengolahan minyak bumi. Aspal minyak kemudian diklasifikasikan lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada hot mix aspal atau aspal campuran panas. Yang kedua yaitu cold mix aspal atau aspal campuran dingin. Dan yang ketiga yakni aspal emulsi. Mengutip dari jurnal yang dipublikasikan oleh Setiadini pada tahun 2019, aspal merupakan suatu bahan yang terbuat dari hasil pelapukan fosil, di mana hal tersebut merupakan suatu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui jika penggunaannya tidak dikendalikan. Untuk itu, perlu adanya suatu bahan alternatif untuk dijadikan sebagai bahan tambah dalam pembuatan beton aspal. Pada beberapa sumber yang pernah dipublikasikan sebelumnya, penggunaan limbah plastik berjenis HDPE dan LDPE dalam pembuatan beton aspal campuran panas dapat meningkatkan nilai fisik dan mekanik pada beton aspal tersebut. Plastik-plastik tersebut dapat menambahkan nilai kekuatan, elastisitas, dan daya tahan terhadap tekanan sehingga meminimalisir terjadinya retakan pada beton aspal tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk plastik-plastik berjenis lain selain HDPE dan LDPE untuk digunakan sebagai bahan tambah dalam beton aspal campuran panas. Seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh Mashuri dan Bati pada tahun 2019 yang menggunakan plastik berupa PVC dan styrofoam. Dan juga penelitian dari Gauss pada tahun 2020 yang menggunakan plastik berjenis PET, di mana hasil dari penelitian mereka menyatakan bahwa jenis-jenis plastik tersebut memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan tambah dalam pembuatan beton aspal campuran panas. Menurut dosen penguji bahan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta, jenis plastik yang pernah atau cocok digunakan dalam pengujian aspal yaitu jenis plastik LDPE dan HDPE. Plastik tersebut diolah terlebih dahulu menjadi biji plastik yang kemudian dicampurkan ke dalam aspal dalam proses pencampurannya. Penggunaan limbah plastik dalam beton aspal campuran telah menjadi subjek penelitian yang menarik dalam dunia konstruksi. Nah, dalam upaya untuk mengatasi masalah limbah plastik yang semakin meningkat, penggunaan limbah plastik sebagai bahan tambahan dalam beton aspal campuran panas menunjukkan potensi yang signifikan dalam menciptakan solusi yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, keuntungan lainnya juga yaitu beton aspal
yang menggunakan limbah plastik dapat mengurangi jumlah pencemaran yang disebabkan oleh limbah plastik itu sendiri. Dengan memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan tambah, kita dapat memberikan nilai tambah pada material yang sebelumnya dianggap sebagai limbah menjadi nilai yang lebih berarti lagi. Hal ini membantu mengurangi dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan. Prosedur pelaksanaan penelitian campuran beton aspal yaitu yang pertama kita mempersiapkan bahan yaitu berupa agregat kasar, agregat halus, filler, aspal, dan plastik. Dan alat-alat yang digunakan atau dibutuhkan untuk penelitian tersebut. Kemudian, lakukan pengujian pada bahan-bahan yang telah disediakan tadi. Lalu dilanjut dengan membuat rancangan campuran beton aspal. Misalnya campuran beton aspal panas untuk lapisan permukaan atau aspal konkret wearing course atau ACWC. Kemudian membuat benda uji beton aspal panas dan dilanjut dengan menguji stabilitas dan kelelehan dengan cara Marshall test. Kemudian menganalisis dengan membuat grafik atau bagan untuk menentukan kadar aspal optimumnya. Cara pengaplikasian beton aspal plastik tersebut, yakni permukaan jalan yang akan diaspal perlu dipersiapkan dengan cara dibersihkan dari kotoran dan debu, serta memperbaiki kerusakan atau retak pada permukaan jalan yang ada. Campuran beton aspal dengan limbah plastik kemudian dicampur dalam pabrik pencampuran panas dan diangkut ke lokasi pengaplikasian dengan menggunakan truk pengangkut khusus aspal. Selanjutnya, dilakukan proses penghamparan dan pemadatan campuran beton aspal dengan limbah plastik menggunakan alat pemadat seperti roller atau breaker plate. Proses pemadatan ini penting untuk mencapai ketebalan dan kepadatan yang diinginkan sehingga memastikan permukaan jalan yang rata dan tahan lama. Meskipun penggunaan limbah plastik sebagai bahan tambah campuran aspal panas memiliki banyak sekali manfaat, tetap ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa kekurangan yang mungkin timbul dari penggunaan limbah plastik dalam beton aspal campuran panas. Yang pertama itu, kualitas dan karakteristik limbah plastik dapat bervariasi tergantung pada sumbernya. Oleh karena itu, perlu adanya proses seleksi atau pemilihan limbah plastik yang tepat untuk memastikan bahwa limbah yang digunakan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Pengaplikasian plastik sebagai bahan tambah pada beton aspal campuran panas juga hanya dapat menggunakan plastik atau kemasan yang berlaminasi 60 mikron, sehingga tidak semua jenis plastik dapat digunakan sebagai bahan tambah pada campuran aspal. Dalam menghadapi kekurangan-kekurangan ini, penelitian dan pengembangan yang lebih lanjut perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan limbah plastik dalam beton aspal campuran panas ini. Dengan upaya yang berkelanjutan, kekurangan-kekurangan ini dapat diatasi dan penggunaan limbah plastik dalam beton aspal campuran menjadi solusi yang lebih efektif dalam mengelola limbah plastik dan meningkatkan kelangsungan industri dalam bidang konstruksi. Nah, itu dia pembahasan mengenai pengolahan limbah plastik yang dijadikan sebagai campuran beton aspal. Semoga dengan adanya inovasi ini dapat mengurangi jumlah limbah plastik yang ada di Indonesia dan menciptakan inovasi-inovasi lainnya. Ke warung membeli Indomie, jangan lupa membeli minumnya. Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.